sahabat arsip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, kali ini saya dengan Ganis Gayatri pada kesempatan kali ini akan memandu acara Top Secret atau akronim dari Top Freak seputar cerita presiden terdahulu. Karena bersama Top Secret menguak cerita tanpa rahasia. Sahabat arsip, sekarang saya berada di Museum Memorial Jenderal Besar Haji Muhammad Soeharto yang berlokasi di Kemusuk, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Pada episode kali ini bertemakan Presiden Soeharto dan Pembangunan Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya didampingi oleh Bapak Kepala Museum Memorial Jenderal Besar Haji Muhammad Soeharto, Bapak Haji Gatot Nugroho. Silakan. Halo Mbak Sandi. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Ya. Terima kasih. Ini agenda Top Secret ada di Museum Memorial Jenderal Besar Soeharto. Ya. Mengasihkan ini. Mengasihkan. Terima kasih Pak. Ya. Kami sudah diterima di Yogyakarta. Siap. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Ya, kita mari bisa diceritakan Pak dari tentang sejarah, tentang memorial Jenderal Besar Haji Soeharto. Diceritakan kepada kami untuk saya dan terutama sahabat-sahabat arsip di para netizen di luar sana untuk gimana sejarah dari memorial ya. Kita menyebutnya dengan memorial Jenderal Besar. Sejarah dari Memorial Jenderal Besar Haji Muhammad Soeharto ini adalah karena disinilah dulu tempat lahirnya Bapak Soeharto, sehingga kemudian oleh adik beliau dibangunlah sebuah memorial bercerita tentang perjalanan sejarah Bapak Soeharto dari lahir, masa kecil, masa remaja, perjuangan hingga kepemimpinan beliau. Yang memprakarsai dan membangun memorial ini adalah Bapak Haji Probo Sutedjo. Beliau membangun memorial ini sebagai ungkapan rasa terima kasih seorang adik kepada kakak tercinta, karena kakaknya pernah berjuang untuk bangsa dan negara, pernah membangun negeri ini dan pernah memimpin negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua adalah Pak Probo menyampaikan saya dan Mas Soeharto adalah orang Jawa. Sejak kecil saya itu selalu dinasihati oleh orang tua saya yang namanya filosofi mikul dhuwur mendem jero. Ini bahasa Jawa. Nah, filosofi bahasa Jawa. Jadi yang dimaksud dengan mikul dhuwur, kalau kita melihat dan mengetahui saudara kita, orang tua kita, atau tokoh masyarakat di sekitar kita maupun tokoh-tokoh agama yang pernah berbuat baik dan kebaikan itu menjadi suri teladan, itu harus dipikul dhuwur. Maksudnya dijunjung tinggi kebaikan itu, disiarkan kepada masyarakat dan khususnya kepada generasi penerus bangsa, supaya kebaikan ini akan menjadi bagian dari rohnya anak-anak bangsa. Kemudian yang dimaksud dengan mendem jero itu adalah manusia itu ada yang sempurna. Pasti manusia itu ada sisi positif, ada sisi negatif, ada kebaikan dan ada kekurangan. Orang Jawa, para orang tua kita itu selalu menyampaikan sing elek-elek yang tidak baik itu dipendem jero. Sesuatu yang tidak baik itu disimpan, nggak usah dibesar-besar, nggak usah disebarluaskan. Harapannya adalah di bumi Indonesia ini anak-anak bangsa selalu berpikir tentang kebaikan. Mereka akan terbiasa untuk berkompetitif yang kesatrian, tidak dengan cara-cara menjelekkan pihak lain untuk mendapatkan suatu prestasi. Ini harapannya. Sehingga dengan konsep ini kemudian dibangunlah memorial Jenderal Besar Haji Muhammad Soeharto ini
Kemudian harapannya dibangun memorial ini supaya masyarakat bisa mengenang kembali sosok Pak Harto sebagai pejuang, sebagai Presiden Indonesia, dan khususnya generasi penerus bangsa bisa belajar, mengenal dan belajar apa yang dilakukan Pak Harto untuk bangsa dan negara ini. Mudah-mudahan yang telah dilakukan Pak Harto untuk bangsa ini menjadi inspirasi bagi penerus bangsa. Jadi sejarahnya dibangun museum ini, sehingga kemudian museum ini kami bangun tahun 2012 dan targetnya tanggal 8 Juni 2013 harus sudah selesai dan diresmikan pada tanggal 8 Juni 2013. Di tempat ini, di tempat kelahiran Pak Harto. Yang meresmikan adalah Bapak Haji Prabowo Subijo dan putri sulung beliau, Ibu Tutut Soeharto. Kalau dari diorama ini Pak, ada berapa pembabakan storyline dari yang bisa kita lihat sekarang ini? Diorama ini kita bagi ada 5 selasar atau 5 ruangan. Jadi ruangan pertama itu menyangkut pengantar memorial. Jadi seperti lorong-lorong waktu perjalanan sejarah Pak Harto. Di situ ada roll film yang berputar menggambarkan disitulah perjalanan sejarah Pak Harto dari mulai beliau lahir, masa kecilnya, kemudian masa remaja, masa-masa ketika Pak Harto berjuang untuk bangsa dan negara, sampai pada perang pasca kemerdekaan. Kemudian dengan waktu hingga beliau jadi presiden. Ada 5 selasar. Yang pertama secara garis umum, yang kedua itu selasar berkaitan dengan peristiwa serangan umum 1 Maret 1949. Kemudian selasar yang ketiga dikenal dengan selasar operasi Trikora. Kemudian berikutnya ada selasar yang berkaitan dengan tragedi bersejarah di negara kita, di gerakan 30 Partai Komunis, hingga pada selasar yang terakhir itu juga panjang tentang pembangunan masa-masa kepemimpinan Pak Harto. Ada pedomannya yang namanya garis-garis sejarah luar negara, rencana pembangunan 5 tahunan. Dari berita 1 sampai berita ke-7, kemudian ada reformasi. Beliau mundur dari jabatan presiden hingga wafatnya beliau digambarkan di selasar kelima. Reformasi pertama itu 66, karena waktu itu memang krisis ekonomi besar sekali, kemudian ada peristiwa G13 PKI, ada demo besar di bawah kami, KAPI, dan sebagainya. Waktu itu Soekarno sempat ketika sidang kabinet di Istana Negara, menterinya yang datang sedikit, hampir sama ketika 98. Ada 14 menteri yang tidak mau melaksanakan kabinet itu. Kan cerita ini kan cerita Tuhan itu akan berkelanjutan. Iya. Bisa sama persis ya Pak? Bisa sama persis. Kemudian sidang kabinet berikutnya terpilihnya Soeharto. Iya. 68 itu secara konstitusi Soeharto terpilih menjadi presiden kedua. Belum ada wakilnya. Sehingga baru tahun 1971 lah mulailah 19 Pelita ini baru ada wakilnya di Sultan Hamengkubuwono. Ya, jadi proses 9. Panjang. Saya melihat reformasi pertama ya 66 itu. Jadi sebenarnya krisis moneter pertama itu tahun 66 ya Pak. Ini pembangunan. Nah ini pembangunan, sehingga pembangunan ini kenapa pembangunan itu betul-betul terjadi dengan apa? Dengan tertata, kemudian terencana dengan matang. Ya. Karena proses panjang ketika para pemimpin bangsa eranya awal Orde Baru adalah bagian besar adalah para pejuang yang pernah ikut perang melawan kolonialisme. Atau bercerita teman-teman saya yang
kemudian di Orde Baru itu bersama-sama dengan saya membangun negeri ini adalah orang-orang yang dijaga oleh Tuhan untuk melanjutkan pembangunan. Menarik ini Pak. Ini yang mas secretnya di situ. Iya. Secretnya sih punya keinginan samiki hidup untuk memakmurkan rakyat. Kenapa bisa swasembada pangan? Karena dulu konsentrasi yang utama pembangunan itu adalah sektor pertanian. Berarti sesuai nih ya Pak dengan dari pidatonya Presiden Soeharto, salah satunya adalah kita menyadari betapa pentingnya peranan pertanian, sektor pertanian ini bagi kehidupan dan pembangunan bangsa kita Indonesia. Ya, sesuai ya Pak? Sesuai, karena pada saat itu kita mulai dari pelita pertama. Dalam upaya diseminasi arsip kepresidenan kepada masyarakat, Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI melalui Pusat Studi Arsip Statis Kepresidenan atau Pusdipres menyelenggarakan program Top Secret Jasa Presiden, diskusi online Pusdipres atau DOP, dan pameran tetap Presiden pertama Insinyur Soekarno, baik secara daring dan luring. Bagi sahabat arsip yang ingin melihat pameran arsip kepresidenan secara virtual, dapat mengunjungi laman ANRI di www.anri.go.id. Apabila sahabat arsip ingin melihat pameran dan gedung cagar budaya secara luring, sahabat arsip bisa mengunjungi Pusdipres di Jalan Gajah Mada nomor 111 Jakarta Barat dan tidak dipungut biaya. Pameran ini terbuka untuk umum dari hari Senin sampai Jumat mulai pukul 9 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan apabila sahabat arsip membutuhkan pemanduan di akhir pekan, sahabat arsip dapat mengirimkan surat elektronik ke alamat info@anri.go.id. Kami tunggu kunjungan sahabat arsip. Sektor apa yang menjadi tujuan utama? Meningkatkan taraf hidup rakyat, sekaligus melakukan dasar-dasar dari pembangunan tahap berikutnya. Meletakkan peningkatan taraf hidup rakyat sekaligus meletakkan dasar-dasar pembangunan. Ini awal. Dulu pelita pertama tahun 6974 ini kita itu 80% bangsa Indonesia itu 3B, buta huruf, buta angka, buta aksara, nggak bisa menulis, nggak bisa membaca, nggak bisa berhitung. 80% bayangin. Sehingga yang pertama harus dilakukanlah pembangunan SD Inggris di seluruh Indonesia. Nggak perlu SMP, nggak perlu SMA. Karena membaca aja belum bisa. Menulis belum bisa. Ya kan? Iya. Sehingga tapi kualitas hidupnya langsung ditingkatkan. Jadi pembangunan sandang pangan yang utama, pendidikan, kesehatan, dan pertanian. Kenapa pertanian? Karena 85% masyarakat Indonesia pada saat itu adalah petani. Ya. Sehingga ketika pertanian itu dimaksimalkan dengan masyarakat yang melaksanakan langsung dan hasilnya didapat oleh masyarakat langsung, otomatis pertanian menjadi sejahtera. Kalau petani sejahtera yang 85% warga Indonesia sejahtera, Indonesia menjadi negara yang makmur. Kuncinya di situ. Sehingga dulu itu ada yang namanya dibentuk koperasi unit desa. Jadi soal urusan pupuk, kemudian urusan pasca panen, itu semua ada yang memfasilitasi di bawah koperasi itu. Tidak ada harga beras itu atau harga-harga berkaitan dengan sektor pertanian itu dari harga sekian, kemudian kapan raya harganya turun. Tidak ada. Ada standarisasi. Yang beli adalah koperasi unit desa. Karena terkontrol semuanya di bawah Kementerian Pertanian. Kebutuhan pangan di Republik Indonesia itu ada berapa, kemudian
pos-pos sumber pertanian itu ada pertanian tanaman pangan, ada peternakan, kemudian perikanan. Nah, itu disuplaikan sampai ke seluruh kebutuhan Republik Indonesia. Kenapa dulu ada transmigrasi? Karena yang pintar pertanian adalah orang Jawa. Edukasi tentang pertanian itu bisa merebak. Proses itu dimulai dari tahapan dari kita pertama, kedua, dan baru tahun 1984 kita swasembada pangan. Ya. Prosesnya panjang dan ini berkelanjutan. Petani itu lebih kecenderungannya gini. Mereka punya yang namanya koperasi unit desa. Mereka menyimpan hasil produknya, menyimpan hasil produknya ke koperasi. Sehingga petani itu ketika dia sudah panen, dijual ke KUD, dia sudah dapat keuntungan bersih. Semua hutang-hutangnya di KUD bisa terlunasi dari hasil panen. Jadi petani tidak perlu mengeluarkan dana, dan itu diatur oleh negara. Ditanggung oleh negara. Satu hal lagi, negara mengatur kebutuhan pangan di nasional. Ya. Dulu ada kebijakan impor. Kebijakan impor itu akan dibuka keran impor dari pihak luar ketika kita memang kekurangan untuk kebutuhan hewani, ya, seperti kebutuhan daging atau mungkin yang namanya unit pembibitan di Capos. Itu kawasan pembibitan peternakan sapi. Satu untuk penelitian, kedua untuk produk-produk bibit unggul yang nanti akan disebar menjadi bagian dari bibit yang akan intensi buatan ke sapi-sapi lokal. Kita tahun 85, ini tahun 85 dapat penghargaan dari FAO. Ini penghargaan internasional, pengakuan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kita pernah swasembada pangan, bahkan kita membantu negara-negara tetangga dalam kebutuhan pangannya. Ya. Dalam upaya diseminasi arsip kepresidenan kepada masyarakat, Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI melalui Pusat Studi Arsip Statis Kepresidenan atau Puspipres menyelenggarakan program Top Secret Jasa Presiden, diskusi online Puspipres atau DOP, dan pameran tetap Presiden pertama Insinyur Soekarno, baik secara daring dan luring. Bagi sahabat arsip yang ingin melihat pameran arsip kepresidenan secara virtual, dapat mengunjungi laman ANRI di www.anri.go.id. Apabila sahabat arsip ingin melihat pameran dan gedung cagar budaya secara luring, sahabat arsip bisa mengunjungi Puspipres di Jalan Gajah Mada nomor 111 Jakarta Barat dan tidak dipungut biaya. Pameran ini terbuka untuk umum dari hari Senin sampai Jumat mulai pukul 9 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan apabila sahabat arsip membutuhkan pemanduan di akhir pekan, sahabat arsip dapat mengirimkan surat elektronik ke alamat info@anri.go.id. Kami tunggu kunjungan sahabat arsip. Jadi banyak kisah yang memang harusnya kita teladani dari Presiden Soeharto, Presiden kedua Republik Indonesia, apalagi dengan concernnya ya Pak di bidang pertanian yang menjadi unsur utama dari ketahanan pangan. Itu menjadi poin yang sangat menarik ya Pak. Ya. Ini terima kasih atas informasi yang sudah diberikan kepada saya dan teman-teman dari sahabat arsip juga yang di sini. Kita sudah ada di pendopo ya Pak kali ini ya, pendopo memorial. Jadi dari beberapa banyak falsafah Jawa yang ditekuni dan diterapkan dalam diri Bapak Presiden Soeharto, mungkin ada closing statement dari Pak Gatot untuk diceritakan kepada sahabat arsip. Sahabat arsip, satu hal yang ingin saya sampaikan dan ini depan dari
almarhum Bapak Soeharto Ya. tentang filosofi kepemimpinan. Berharga sekali Ya, berarti jadi, sahabat Arsip. Harus diterima. Seorang pemimpin itu harus punya 3 filosofi huruf Jawa. Ya. So. Apa itu, Pak? Yang So. pertama, seorang pemimpin itu harus sabar atine, punya hati yang sabar. Pertama, sabar atine. Yang kedua, seorang pemimpin itu harus sareh tumindake, punya jiwa bijaksana. Punya hati yang sabar, punya jiwa bijaksana. Dan yang utama adalah seorang pemimpin itu harus soleh biqolai, selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling utama. Ya, itu kalau dilaksanakan, mudah-mudahan generasi kita nanti kalau menjadi pemimpin itu bisa menjadi pemimpin yang amanah. Iya. Tidak ada kalimat kita itu tidak punya kemampuan. Indonesia selalu ada. Kita songsong Indonesia Emas tahun 2045. Setuju, Pak. Untuk generasi kita. Terima kasih. Terima kasih. Bisa kita terapkan, apalagi kita menjadi generasi di masa datang menjadi harapan dari Indonesia sendiri. Ya. Jadi dengan berakhirnya kita bersini, kita ngobrol di sini, Pak, di Pendopo, kita berakhir pula episode untuk Top Secret pada kali ini. Sahabat Arsip, jangan lupa memberikan like dan komen pada video ini. Selain itu, sahabat Arsip juga jangan lupa untuk like program dari Jasa Presiden di Instagram Arsip Nasional RI, di akun Instagram Arsip Nasional RI, atau di Twitter di Arsip Nasional RI juga. Saya dan seluruh kerabat kerja pada hari ini memohon maaf atas kekurangan dari acara ini. Saya pamit, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya dari Top Secret. Karena bersama Top Secret, menguak cerita tanpa rahasia.